Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Senin pagi ya, jadwal mata kuliah teori grup. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita pagi ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, ini saya coba bikin slide sederhana sekali. Ini saya ambilkan dari ini. Saya potongkan dari materi yang ada di e-booknya ini ya, bukunya DS Malik itu, Introduction to Abstract Algebra itu. Ini saya kopikan ke sini gitu aja. Saya ambil yang inti-intinya saja. Materi yang hari ini kita pelajari sudah saya share di Classroom ya, termasuk poin-poinnya apa yang perlu kita pelajari untuk pekan ini. Nah, ini langsung saja. Nanti lebih lengkapnya mungkin contoh-contoh, kemudian penjelasan lebih detail gitu, Anda bisa baca di bukunya DS Malik ya. Saya ambil ke poin-poin intinya langsung saja. Jadi, kalau pekan lalu kita sudah belajar tentang grup, definisinya apa itu, contoh dari grup itu apa saja. Nah, hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat yang ada dalam grup gitu ya. Jadi sifat grup itu sendiri dan juga nanti sifat-sifat elemen-elemen yang ada di dalam grup itu bagaimana gitu ya. Karena nanti dengan mengetahui sifat ini nanti kita bisa di aplikasi dari aljabar ini kita bisa bekerja lebih banyak gitu ya. Jadi kita bisa melakukan hal yang lebih banyak ketika kita mengetahui sifat-sifat dari elemen ataupun sifat-sifat dari sistem grup itu sendiri, struktur grup itu. Nah, yang pertama adalah sifat ketunggalan elemen identitas gitu ya, dan elemen inverse. Jadi sudah kita ketahui bersama pekan lalu bahwa aksioma yang ketiga dan keempat itu dari suatu grup dia harus memiliki elemen identitas gitu ya dalam himpunan grup itu. Dan yang kedua, setiap elemennya harus memiliki inverse gitu. Nah, di sifat ini, di teorema ini diterangkan bahwa elemen identitas di dalam grup dan inverse dari setiap elemennya itu harus tunggal gitu ya, pasti tunggal. Jadi diketahui G dengan operasi bintang adalah grup gitu ya. Jadi ini terdapat unique element E in G gitu. Jadi terdapat dengan tunggal. Jadi kalau elemen identitas, kalau elemen netral di dalam grup itu ya hanya tunggal, artinya tidak lebih dari satu gitu ya, adanya elemen identitas itu. Jadi yang berlaku ini E bintang A sama dengan A sama dengan A bintang E untuk seluruh A elemen G. Jadi E-nya ini ya, E-nya elemen identitas itu dia pasti tunggal. Dan yang kedua ini untuk semua A di dalam G terdapat dengan tunggal B di dalam G juga, demikian hingga ini A bintang B sama dengan E sama dengan B bintang A. Nah, ini kan kalau A bintang B itu sama dengan E, berarti kan B itu adalah inverse dari A. Inverse terhadap operasi bintang. Jadi bintang ini operasi yang general ya, yang umum, artinya kalau kita melihat notasi bintang di sini, ini bisa kita ganti nanti dengan operasi khusus menyesuaikan grupnya. Kalau grupnya dengan operasi penjumlahan ya berarti tinggal bintangnya ini ada ganti penjumlahan. Kalau grupnya ini dengan operasi perkalian ya tinggal bintangnya ini ada ganti dengan perkalian gitu saja. Sudah 28 mahasiswa ya. Oke. Nah, buktinya saya mengambil buktinya dari bukunya DS Malik juga. Ini kalau bukti yang pertama terkait dengan eksistensi elemen identitas ini. Jadi ketunggalan elemen identitas ini sudah dibuktikan di bab 1 teorema 1511. Ini saya ambilkan juga di sini. Jadi ketunggalan dari elemen identitas itu ternyata tidak hanya di grup. Artinya dia berlaku umum untuk semua sistem matematika. Jadi dalam teorema 1511 itu disebutkan di sini ini suatu elemen identitas jika dia ada itu ya. Artinya
tidak semua sistem matematika itu punya elemen identitas. Sudah saya jelaskan sebelumnya kemarin. Contohnya adalah semigroup. Semigroup itu tidak punya identitas gitu ya. Jadi tapi sistem matematika yang punya identitas, identitasnya itu pasti tunggal, unik gitu ya. Nah, ini buktinya bagaimana? Buktinya kira-kira seperti ini. Jadi kita ambil misalkan E itu adalah identitas dari sistem S bintang ini. Dari sistem matematika S bintang. Ini ya sistem matematika bisa grup, bisa ring dan sebagainya gitu ya. Bisa monoid gitu. Nah, karena E itu adalah identitas, maka berlaku ini. E bintang A harus sama dengan A untuk setiap A elemen S. Gitu ya. Kemudian kita substitusikan F untuk A-nya. Pak, kenapa disubstitusi F? Ya nggak masalah, karena kan A-nya ini untuk semua A elemen S. Jadi E bintang A sama dengan A itu berlaku untuk seluruh A elemen S. Jadi apapun. Nah, kita mengambil F di dalam S. Artinya berarti kalau A-nya kita ganti F menjadi E bintang F sama dengan F gitu ya. Nah, sekarang kita anggap ini, kita anggap ada identitas lain yaitu F gitu ya. Seandainya F itu adalah identitas yang lain, jadi ini kalau dimisalkan ada identitas lain gitu ya, maka A bintang F harus sama dengan A untuk seluruh A elemen S gitu ya. Jadi definisi identitas, dia dioperasikan dengan seluruh elemen yang lain, hasilnya harus elemen yang lain itu sendiri. Jadi ini A bintang F harus sama dengan A untuk seluruh A elemen di dalam S. Gitu. Kemudian A-nya sekarang kita substitusikan dengan E, kita ganti E kan boleh-boleh saja. Kenapa? Karena E tadi juga di dalam S. Jadi A-nya ini A bintang F sama dengan A ini, A-nya kita ganti E sehingga menjadi ini E bintang F sama dengan E. Nah, kita punya dua persamaan di sini. Yang pertama adalah E bintang F sama dengan F. Yang kedua adalah E bintang F sama dengan E. Nah, dari sini ini kan sama-sama E bintang F ini. E bintang F ini juga E bintang F. Dengan demikian kita peroleh F akan sama dengan E, gitu ya. Jadi ternyata F-nya sama dengan E atau E sama dengan F. Nah, artinya tadi kita pertama mengandaikan E-nya sebagai identitas, yang kedua F-nya sebagai identitas itu ya. Ternyata kalau kita mengambil identitas lain F itu ternyata membalik ke dirinya sendiri lagi. Artinya ketika kita misalkan atau diandaikan ada identitas lain F itu, ternyata F-nya juga akan sama dengan E itu sendiri. Artinya dengan demikian tidak ada identitas lain gitu ya, selain identitas yang pertama tadi. Dengan demikian terbukti bahwa elemen identitas itu tunggal. Jadi ini bukti bahwa elemen identitas adalah tunggal dari suatu sistem matematika apapun yang memiliki identitas gitu ya. Dan itu artinya juga berlaku di grup ini. Karena grup itu juga sistem matematika dan dia memiliki identitas, maka dijamin oleh teorema 1511 tadi bahwa identitasnya tunggal. Dibuktikan sendiri ya boleh-boleh aja pakai cara tadi, caranya sama persis itu ya. Yang kedua adalah aksioma dari grup. Yang terakhir itu kan setiap elemen di dalam grup harus memiliki inverse. Nah, dari teorema ini dijamin bahwa inverse-nya pasti tunggal. Ya. Jadi ini misalkan diambil sembarang A di dalam G, dalam grup G gitu ya. Nah, karena G itu adalah grup, maka pasti terdapat B. Terdapat B sedemikian hingga A bintang B sama dengan E sama dengan B bintang A. Jadi ini maksudnya pasti terdapat inverse dari A, yaitu B itu ya. Kita mengambil sembarang A di dalam grup G, pasti kita akan mendapatkan inverse-nya yaitu B gitu ya. Nah, di sini diandaikan. Jadi pakai kalau istilahnya cara pembuktian dalam logim itu pakai pengandaian gitu ya. Diandaikan terdapat inverse lain yaitu C gitu ya. Inverse lain yaitu C di dalam G. Demikian hingga berlaku A bintang C sama dengan E sama dengan C bintang A. Jadi diandaikan ada inverse lain. Yang pertama tadi kan inverse-nya B, yang kedua diandaikan inverse-nya C.
Nah, tugas kita supaya terbukti bahwa tunggal, berarti kan B harus sama dengan C. Bagaimana caranya? Pakai ini. Jadi, dari persamaan yang di sini, sorry. Ini kita susun persamaan sendiri bahwa B sama dengan B bintang E, gitu ya. B sama dengan B bintang E. Kenapa? Karena setiap elemen dikalikan dengan identitas sama dengan dirinya sendiri. Jadi, B sama dengan B bintang E ini nggak ada masalah. Nah, dari persamaan yang kedua ini, E itu apa? E itu kita ambil sama dengan A bintang C di sini. Di ini. E-nya kita substitusi dengan A bintang C. Jadi ini menjadi B bintang A bintang C. Nah, setelah itu dengan menggunakan sifat asosiatif, ingat bahwa grup itu pasti berlaku sifat asosiatif, maka ini kurungnya bila kita pindah ke yang bagian depan, kita akan peroleh B bintang A bintang C gitu ya. Nah, baru dengan persamaan yang pertama tadi, bahwa B bintang A itu tidak lain adalah identitas. Kenapa? Karena B-nya kan inverse-nya A. Sehingga B bintang A sama dengan elemen identitas atau elemen netral ini. E ini. Sehingga kita peroleh B bintang A bintang C menjadi sama dengan E bintang C. Gitu ya. Nah, karena E itu adalah elemen identitas, maka setiap elemen di dalam grup dikalikan dengan identitas, hasilnya adalah dirinya sendiri. Dioperasikan dengan identitas, hasilnya dirinya sendiri. Jadi E bintang C sama dengan C. Nah, dari persamaan ini kita peroleh bahwa B-nya sama dengan C. Gitu ya. Jadi tadi diandaikan ada identitas lain C, ternyata C itu tidak lain adalah B itu sendiri gitu. Bukan bilangan yang lain, bukan inverse yang lain. Dengan demikian terbukti bahwa B-nya adalah tunggal, artinya inverse dari A-nya itu tunggal, hanya satu. Tidak mungkin ada inverse yang lain, itu maksudnya seperti itu. Sampai di sini bisa difahami? Masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Bisa difahami? Bisa. Oke. Baik. Ini suara saya yang speakernya yang kecil atau Anda mendengar suara saya dengan jelas apa enggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, berarti tadi memang tidak semuanya speakernya terdengar jelas ya. Oke. Ini tadi bukti ketunggalan elemen identitas tadi. Berikutnya ini sifat apa? Yang kedua adalah definisi dari grup komutatif gitu ya. Dalam definisi 2116. Jadi ini sudah saya berikan sebenarnya waktu saya memberikan contoh pembuktian tentang grup itu kan, yang saya ambil contohnya kan grup komutatif itu atau grup abelian. Jadi definisi resminya seperti ini. Misalkan G bintang itu adalah grup, jika untuk setiap A, B di dalam G itu berlaku ini, A bintang B sama dengan B bintang A, nah, ingat ya, bintang itu operasi umum, menyesuaikan operasi grupnya. Kalau grupnya grup penjumlahan berarti A plus B sama dengan B plus A. Kalau grupnya grup perkalian berarti ya A kali B sama dengan B kali A itu. Jika berlaku seperti ini, maka grup G bintang tadi disebut komutatif atau grup abelian. Jadi kalau nanti Anda mendengar istilah abelian atau beberapa bahkan orang Indonesia ada yang menuliskan grup abel gitu aja. Grup abel itu berarti maksudnya adalah grup komutatif gitu ya. Nah, yang tidak berlaku demikian disebut dengan non komutatif grup atau grup yang tidak komutatif gitu ya, grup non komutatif gitu. Nah, contohnya banyak sekali. Contoh yang paling umum adalah Z plus. Artinya himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu merupakan grup komutatif. Kenapa? Karena A ditambah B pasti sama dengan B ditambah A, gitu ya. Begitu juga dengan ini, grup-grup ini, grup bilangan rasional ini dengan operasi penjumlahan, grup bilangan real dengan operasi penjumlahan, grup bilangan kompleks ya dengan operasi penjumlahan. Terus ini grup rasional minus 0. Kalau Anda melihat ini notasi seperti ini, Q backslash ini, backslash itu maksudnya dibaca set minus gitu ya. Set minus itu maksudnya apa? Maksudnya adalah
himpunan bilangan rasional selain 0. Jadi dikurangi bilangan 0, dikurangi himpunan yang isinya 0 gitu ya. Ini juga sama, himpunan bilangan real set minus 0, jadi selain 0. Himpunan bilangan kompleks selain 0. Kenapa selain 0? Karena ini operasinya perkalian. Nanti kalau perkalian nanti 0 dimasukkan, 0 tidak punya ini ya, 0 tidak punya apa namanya inverse. Jadi ini 0-nya dikeluarkan dari himpunannya supaya seluruh elemennya punya inverse, maksudnya seperti itu terhadap operasi perkalian ini. Nah, semua grup-grup ini merupakan grup komutatif, gitu ya. Contoh yang nggak komutatif apa? Contohnya adalah ini, himpunan matriks berukuran 2x2 ya, himpunan matriks persegi berukuran 2x2 dengan entry-entry-nya adalah himpunan bilangan real ini. Jadi ini ABCD dengan ABCD-nya elemen bilangan real, tapi ada syaratnya ini, syaratnya AD min BC tidak sama dengan 0. Jadi syaratnya determinannya tidak sama dengan 0. Didefinisikan operasi bintang pada himpunan GL2R ini. Operasi bintang definisinya bagaimana ini? Kalau kita punya dua matriks yaitu ABCD dengan UVWS, dioperasikan hasilnya menjadi ini, AU plus BW, AV plus BS, CU plus DW, CV plus DS. Nah, ini tidak lain sebenarnya ini adalah operasi perkalian matriks ya. Jadi kalau ada ABCD dikalikan dengan matriks UVWS, ini hasilnya ini. Jadi operasi bintang di sini adalah operasi perkalian matriks. Nah, nanti bisa ditunjukkan bahwa nanti silahkan kalau mau pembuktian lengkap di contoh 2114 itu ya, dari bukunya DS Malik itu nanti ada pembuktian bahwa dia grup. Tidak perlu saya singgung di situ. Saya langsung saja ingin mengatakan bahwa grup ini adalah grup yang tidak komutatif, gitu ya. Kenapa? Nah, kalau kita ingin membuktikan tidak komutatif, nah, kalau kita ingin membuktikan komutatifnya, maka kita pakai untuk setiap, nah ini ya contohnya ya. Karena A plus B tambah B plus A, A plus B akan sama dengan B plus A, ini for all AB in Z. Jadi untuk semua AB di dalam Z. Jadi A plus B sama dengan B plus A. Ini untuk setiap gitu ya. Artinya kita harus mengambil sembarang dua elemen. Tapi kalau untuk mengatakan tidak komutatif, cukup kita berikan counter example. Ini namanya counter example. Ambil dua buah matrik di sini. Kita ambil di sini 1101 dan 1011. Nah, ini kita kalikan dari arah kiri kanan dan kanan kiri, hasilnya sebaliknya gitu ya. Yang pertama ini 1101 dikalikan 1011, hasilnya ternyata ini 2111. Tapi kalau kita balik posisinya, jadi kalau yang ini kita taruh depan, 1011 dikalikan 1101, hasilnya ternyata ini 1112. Nah, hasilnya berbeda ternyata. Jadi A kali B tidak sama dengan B kali A. Dengan demikian, grup ini, grup matriks persegi ini dengan operasi perkalian adalah grup yang non komutatif itu ya, yang tidak komutatif. Itu next itu ya. Sifat elemen inverse sekarang. Nah, nanti karena adanya elemen inverse nanti akan berlaku hukum kanselasi gitu ya. Ini dalam teorema 2116. Yang pertama ini diketahui G adalah grup, G dengan operasi bintang adalah grup. Nah, ingat ya kemarin kalau kita punya notasi A pangkat min 1 itu maksudnya adalah A inverse gitu ya. Lah maka nanti A inverse diinversekan lagi. Jadi inverse dari inverse-nya suatu elemen adalah dirinya sendiri, kembali ke elemen asal itu. Jadi kalau A inverse diinversekan akan sama dengan A. Ini berlaku untuk semua A di dalam G. Gitu ya. Kemudian perhatikan di sini, kalau kita punya A bintang B pangkat min 1 diinverskan, jadi A bintang B. Ingat sekali lagi, saya sering mengingatkan di sini kalau saya bilang bintang dalam
dalam imajinasi kita semuanya, ini operasi yang umum, nanti mengikuti operasi dalam himpunannya, dalam grupnya. Artinya ini bisa menjadi himpunan, operasi penjumlahan, bisa menjadi operasi perkalian dan sebagainya. Di sini tadi dia menjadi operasi perkalian matriks itu ya. Jadi perkalian matriks dengan perkalian bilangan tentunya beda. Nah ini kalau kita punya A bintang B di inverse, itu hasilnya akan sama dengan B inverse bintang A inverse. Ini berlaku untuk setiap AB di dalam G. Jadi kedudukannya dibalik ini ya. Ini kenapa dibalik? Kalau ini contohnya adalah kalau dia matriks seperti ini tadi, grup matriks seperti ini tadi, maka kalau kita punya A kali B diinverskan gitu ya, maka akan menjadi B inverse kali A inverse. Pak, kalau operasinya penjumlahan bagaimana? Nah, penjumlahan berarti sebenarnya akan sama dengan seperti ini. Jadi kalau kita punya misalkan grupnya adalah grup yang ini, grup Z plus, grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, maka ini A plus B inverse itu harusnya akan sama dengan B inverse plus A inverse itu. Nah, tapi karena Z dengan operasi penjumlahan itu berlaku komutatif, makanya A plus B inverse sama dengan tadi B inverse plus A inverse itu akan dibalik sama saja. Jadi saya berikan keterangannya aja biar gimana ini ya. Biar Anda nggak bingung, biar jelas semuanya. Jadi kalau dalam konteks bilangan ini ya, dalam grup ini, dalam grup Z dengan operasi penjumlahan ini, nanti kalau kita punya ini, misalkan A ditambah B pangkat N1 ya. Nah, ingat sesuai dengan definisi ini tadi, teorema ini, maka ini harusnya akan menjadi ini. B pangkat N1 ditambah A pangkat N1. Nah, ingat ini ya. B pangkat N1 kan inverse. Itu maksudnya B inverse dan A inverse. Lah, B inverse dan A inverse itu dalam operasi penjumlahan adalah minusnya. Berarti ini kalau grupnya adalah grup Z plus, ini sebenarnya tidak lain adalah minus B, minus bilangan B ditambah minus bilangan A gitu ya. Nah, jadi pangkat itu nanti juga menyesuaikan operasinya. Nanti di bawah akan saya jelaskan lagi. Ini untuk awalan dulu aja. Jadi karena inverse dalam operasi penjumlahan itu adalah minusnya, maka B inverse adalah minus B, A inverse adalah minus A. Nah, karena operasi penjumlahan itu adalah ini, grup Z dengan operasi penjumlahan adalah grup komutatif, maka ini dibolak-balik sama kan? Sehingga ini akan sama dengan minus A gitu ya kira-kira, ditambah minus B, ini sama saja. Maka di sini nggak jadi masalah. Nah, yang jadi masalah kan kalau misalkan dalam ini ya, dalam grupnya adalah grup yang ini tadi, grupnya adalah grup matriks gitu ya, grup matriks mana tadi, dengan operasi perkalian matriks gitu ya, maka ini dalam grup matriks tadi yang tadi dinamakan GL2R ya, ini matriks persegi ukuran 2x2, entry-entrynya adalah bilangan real. Nah, kalau ini menjadi berbeda, jadi kalau di sini nanti A gitu ya, A ini adalah matriks kali B, karena ini operasinya operasi perkalian matriks gitu ya, inverse ini
mutlak harus sama dengan B inverse dikali A inverse. Nah, ini tidak boleh sama dengan A inverse dikali B inverse. Kenapa yang belakang ini tidak boleh? Ya, ini nggak berlaku, berbeda dengan yang atas tadi. Karena kalau yang atas itu grup bilangan bulat operasinya penjumlahan, ini komutatif, maka dibolak-balik sama. Tapi kalau ini tadi, grup matriks berukuran 2 kali 2 tadi, dengan operasi perkalian kan dia non-komutatif grup, dijelaskan di bawahnya. Ini non-komutatif grup, maka ini tidak boleh dibolak-balik. Jadi A kali B inverse itu bukan yang belakang ini, melainkan yang depan ini. B inverse dikali A inverse. Itu ya. Itu untuk penjelasan yang teorema ini 2116 untuk nomor 2 ini, poin 2. Nah, sekarang poin yang ketiga ini disebut dengan hukum kanselasi. Ini yang juga banyak kita gunakan dalam proses-proses aljabar matematika di dalam matematika ya. Jadi untuk sembarang elemen ABC di dalam G, untuk seluruh elemen ABC di dalam G, jika kita punya ini dua persamaan ini, A bintang C sama dengan B bintang C, atau kebalikannya juga boleh, C bintang A sama dengan C bintang B. Maksudnya ini yang sama yang belakang, jadi ini sama-sama ada C-nya, A bintang C sama dengan B bintang C. Atau yang depan ini, yang sama yang depan, C bintang A sama dengan C bintang A. Kalau kita punya kondisi ini, maka kita peroleh A sama dengan B. Maka disebut hukum kanselasi. Kenapa? Karena kita bisa mengcancel, menghapus, menghapus elemen yang sama. Kalau ini kan elemen C-nya sama, maka C-nya boleh kita hapus, kira-kira seperti itu. Nah, itu hanya berlaku di grup. Ini tidak saya ambil buktinya. Kalau mau dilihat buktinya sekilas, tadi teorema 2116, berlakunya itu hanya di grup. Kenapa? Karena grup itu punya inverse terhadap operasi perkalian. Kanselasi tadi yang nomor 3 ini ya. Nah, kenapa kita bisa mengcancel? Karena dalam grup itu dijamin adanya inverse terhadap operasi perkalian. Jadi dijamin adanya inverse itu aja, entah operasinya apapun gitu ya. Maka di sini untuk mengcancel C, tinggal kita operasikan dengan inverse-nya C, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Nah, dengan mengoperasikan dengan inverse-nya C itu otomatis akan menjadi netral gitu ya. C bintang C inverse ini netral, yang belakang juga C bintang C inverse netral, elemen netral. Sehingga A bintang E sama dengan B bintang E menjadi A sama dengan B. Sebaliknya juga sama tadi, dengan cara yang sama kalau kita mau mengcancel yang depan juga tinggal kita operasikan dengan inverse-nya C dari arah kiri, kalau ini kan dari arah kanan. Nah, jadi itu, hukum kanselasi ini hanya berlaku jika himpunannya, jika sistemnya adalah grup. Kenapa? Karena yang menjamin adalah ini. Yang menjamin bisa di-cancel adalah karena adanya inverse terhadap operasi dari grup itu. Nah, penjumlahan berarti inverse penjumlahan, perkalian berarti inverse perkalian gitu aja. Itu ya. Kemudian yang terakhir, ini lanjutan dari kanselasi. Jadi kalau kita punya A bintang X sama dengan B dan Y bintang A sama dengan B, maka kedua sistem persamaan ini punya solusi tunggal untuk X dan Y. Jadi ini kan persamaan matematika seperti yang mungkin dulu kita kenal di SMP. Kalau kita misalkan punya 2 tambah X sama dengan 1 gitu ya. Atau misalkan kita punya Y dikali 3 sama dengan 6. Nah, X dan Y-nya itu pasti punya solusi yang tunggal. Jadi penyelesaian dari persamaan itu adalah tunggal. Jika kita bekerja pada sistemnya, strukturnya adalah grup, gitu.
Oke, ini kayaknya saya berikan terapan. Ini contohnya sederhana saja. Jadi biar kita saling mengaitkan apa yang kita pelajari di teori grup ini dengan apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya tentang matematika itu. Nah, itu ya. Kalau kita punya X plus 4 sama dengan 9 ini, bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Nah, kita menggunakan hukum kanselasi tadi. Jadi ini X plus 4 sama dengan 9 kita bagi ini ya, kita split ini menjadi 5 plus 4. Artinya kita punya persamaan X plus 4 sama dengan 5 plus 4. Nah, karena ini kita punya sama-sama plus 4, yang ruas kiri kita punya plus 4, ruas kanan kita punya plus 4, maka kita bisa meng-cancel tadi ya. Karena kita bekerja pada grup. Kenapa grup, Pak? Karena ini biasanya adalah kalau kita punya persamaan matematika, kita belajar matematika di matkul atau mapel yang matkul yang lain, entah itu di kalkulus, entah itu di aljabar linear gitu ya, dan sebagainya, itu biasanya himpunan yang digunakan adalah himpunan bilangan real. Nah, kalau real dengan operasi penjumlahan, maka dia jelas grup, maka kita boleh meng-cancel. Sehingga kalau kita punya X plus 4 sama dengan 5 plus 4, kita peroleh X sama dengan 5. Ini berarti penyelesaian X-nya. Nah, ini pasti tunggal. Tidak ada X yang lain. Dijamin ketunggalannya karena dia grup tadi ya. Nah, Pak, kenapa kita nggak pakai cara yang bawah ini? Boleh-boleh saja sih. Kita pakai yang bawah ini. Kalau yang atas tadi kita pakai cancel. Kalau yang bawah kita pakai inverse-nya. Jadi menambahkan dengan inverse-nya. Jadi X plus 4, kita tambah inverse-nya 4, yaitu min 4. Ini juga sama. Yang ruas kanan juga harus kita tambah dengan inverse-nya 4. Ya, sehingga kita punya nanti X-nya sama dengan 5. Sama aja. Lah, bedanya kalau di sini kita pakai hukum kanselasi, kalau di sini kita pakai dasarnya kanselasi lah. Dasarnya kanselasi tadi kan karena adanya inverse gitu ya. Tapi intinya sama saja gitu ya. Nah, yang bawah contoh lain misalkan ini 2x plus 5 sama dengan 4 gitu ya. Bagaimana menyelesaikan x-nya ini? Kita boleh men-split ini. Ini menjadi 2x plus 5 sama dengan min 1 plus 5. Lah, kita bekerja di sini kan kalau kita bekerja di grup, maka kita boleh mengeluarkan adanya bilangan minus 1 ini. Jadi ini inverse dari bilangan 1. Nah, kalau kita bekerja di semi group kan kita nggak punya ini bilangan negatif 1. Contoh kemarin semi group apa? Semi group bilangan alam. Dalam bilangan alam kan nggak ada min 1. Gitu ya. Nah, karena ini kita bekerja di grup, maka boleh kita memunculkan bilangan min 1 ini. Maka kita akan punya ini 2x plus 5 sama dengan min 1 plus 5. Karena min 1 plus 5 sama dengan 4 ya. Kita sekarang meng-cancel 5-nya menjadi ini. 2x sama dengan min 1. Nah, setelah ini kita lanjutkan. Kita bekerja sekarang dengan operasi perkalian. Kalau di sini kan kita bekerja dalam operasi penjumlahan, di sini dalam operasi perkalian. Ini boleh Pak, boleh saja. Karena ini kita bekerja pada lapangan sebenarnya. Besok di teori ring Anda baru tahu. Tapi kalau dipisah di konteks pembicaraannya dibagi dua juga boleh. Maksudnya begini. Yang atas ini Z dengan operasi penjumlahan, dia grup, yang bawah real ya, himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan dia grup, yang bawah kita bicara himpunan bilangan real dengan operasi perkalian, dia juga grup. Maka kita boleh menggunakan kanselasi, kemudian menggunakan inverse perkalian, itu boleh-boleh saja. Jadi kalau ini 2x sama dengan min 1, ini 2x sama dengan 2 kali min setengah, biar sama dengan min 1 ya. Karena kita punya sama-sama 2 ini di sebelah kiri ini, ruas kiri ruas kanan kan kita punya sama-sama bilangan 2 kali X, 2 kali min setengah, maka kita cancel 2-nya menjadi X sama dengan min setengah. Ya. Nah, boleh muncul min setengah, kenapa? Karena dalam bilangan real itu terdapat inverse terhadap operasi perkalian. Kalau tidak ada inverse terhadap operasi perkalian, maka himpunan ini persamaan ini nggak akan punya penyelesaian. Jadi kalau kita misalkan di bawah ini kita bekerja pada himpunan bilangan bulat gitu, maka X-nya nggak punya penyelesaian. Tapi karena kita bekerja pada bilangan real, maka dia menjadi punya penyelesaian, yaitu X sama dengan min setengah. Begitu juga dengan ini contohnya, kalau dulu Anda pernah belajar di aljabar linear gitu ya, misalkan kita punya sistem persamaan linear yang cukup ruwet seperti ini, dengan n variabel, dan sebanyak m persamaan gitu ya.
Nah, kita kan bisa menyajikan SPL itu dalam bentuk persamaan matriks menjadi AX sama dengan B, di mana A besarnya adalah matriks koefisien, ini matriks apa namanya variabel, ini adalah matriks konstanta. Nah, para matematikawan kita sering memberikan syarat supaya sistem persamaan linear ini punya penyelesaian, gitu ya. Jadi kapan SPL ini punya solusi, gitu ya? Kita akan mengatakan SPL ini punya solusi ketika apa? Ketika materi koefisiennya ini determinannya tidak nol. Hubungannya apa sih sebenarnya? Karena kalau determinannya tidak nol, maka A ini punya inverse terhadap perkalian, gitu ya. Nah, kalau A ini punya inverse terhadap perkalian, nanti persamaan ini AX sama dengan B ini bisa kita kali dengan A inverse di sebelah kirinya. Jadi ini kita kali ke A inverse menjadi saya nggak punya touchscreen, maaf ya. Ini kali A inverse di sini, nah gitu. Maka yang sini juga harus dikali A inverse kan? Nah ini A inverse. Sehingga kita akan punya X-nya punya penyelesaian. X-nya berarti akan sama dengan A gitu ya. A inverse dikalikan dengan B. Jadi ini. Jadi X apa namanya SPL-nya akan punya solusi. Jadi ini kaitannya dengan tadi eksistensi inverse dari matriks ini. Berarti kan kita bicara grup. Jadi inverse dari elemen ini. Elemennya di sini adalah matriks A ini. Itu tadi ya. Maksudnya apa namanya? Kenapa kita bisa memberi syarat tadi? Syarat bahwa determinannya tidak boleh sama dengan nol. Syarat itu harus ada supaya A-nya punya inverse, gitu ya. Kenapa? Kalau A-nya punya inverse, maka dia akan punya penyelesaian. Nah, itu kira-kira seperti itu. Itu apa namanya terapan grup dalam apa namanya pembelajaran cabang matematika yang lain seperti ini. Nah, kita lanjutkan sekarang, masih ada beberapa poin ya. Kita masih sampai jam 9, masih cukup insya Allah. Ini sekarang kalau yang keempat adalah definisi hasil operasi. Itu ya, operasi apa namanya operasi dari banyak elemen. Maksudnya tidak hanya dari operasi 2 elemen atau 3 elemen, tapi sampai dengan n elemen gitu ya. Jadi kalau kita punya apa namanya, kalau kita punya grup G dan kita mengambil sebanyak n elemen yaitu A1, A2 sampai dengan AN di dalam G, ini tidak perlu beda, jadi tidak harus berbeda-beda. Jadi boleh jadi antara A1 dengan A2 itu mungkin elemen yang sama, bilangan yang sama, itu boleh-boleh saja. Tapi yang terpenting adalah banyaknya yang kita ambil adalah sebanyak n gitu ya. Nah, ini the meaningful product itu maksudnya di sini didefinisikan cara kita mengoperasikan itu kita kelompokkan gitu kira-kira ya. Kita kelompokkan sekian elemen dan sekian elemen. Jadi kalau di sini contohnya adalah kita kelompokkan sekian sebanyak m elemen pertama dan sisanya yang belakang dikelompokkan sendiri. Jadi kira-kira biar Anda juga punya gambaran lah. Misalkan kalau saya mengambil sebanyak dalam grup bilangan bulat aja lah ya, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 lagi gitu ya, ditambah 2, tadi misalkan kita mengambil 9 elemen itu aja lah ya. Ini ditambah dengan misalkan ini bilangan yang sama nggak masalah, 2 tambah 4 tambah 3 tambah 1. Jadi ini the meaningful product tadi. Jadi ada 9 elemen, kita operasikan dengan operasi penjumlahan karena kita bicara di dalam grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan ya. Kita split menjadi 2 kelompok itu. Yang pertama ini ada 5 kelompok. Ini kita tambahkan dulu. Terus ini yang sisanya ada 4 ini. Ada 4 bilangan, 4 suku di dalam kelompok yang kedua. Ini the meaningful product. Nah, yang kedua adalah
ini the standard product ini artinya adalah pengoperasian standar sederhana. Jadi pengoperasiannya adalah satu persatu urut gitu ya. Jadi kalau di sini berarti kalau kita punya penjumlahan ini tambah ini itu. Jadi penjumlahannya harus kalau pakai standar produk ini, standar produk definisi yang 2120 ini harus urut. Jadi ini harus dari 1 tambah 2 dulu gitu ya. Nanti baru ditambah dengan 3. Terus hasilnya 1, 2, 3 ditambah dengan 3 yang ini. Terus tambah dengan ini, tambah dengan ini dan seterusnya gitu ya. Nah, ini dijelaskan bahwa dalam teorema 2121 ini 2.1.21 ini bahwa kalau himpunannya itu adalah grup gitu ya. Kalau himpunan dan operasi yang melekat dalam himpunan itu adalah grup, maka semua kemungkinan meaningful product dari sebanyak n elemen ini are equal to the standard product. Jadi hasilnya akan sama dengan standar produk. Maksudnya apa? Kalau kita punya penjumlahan seperti ini, kita urutkan dulu 1 tambah 2 dulu, baru tambah 3, baru tambah 3 lagi, baru tambah 2, baru tambah 2, baru tambah 4, baru tambah 3, baru tambah 1. Itu namanya standar produk ya, pengoperasian standar, jadi harus urut. Itu hasilnya dengan meaningful product. Semua kemungkinan, jadi all possible itu maksudnya dengan seluruh operasi pengelompokan yang kelompoknya kita tentukan berapapun. Kalau ini kan 5 dengan 4 itu, atau mungkin kita 2 dengan 7 yang belakang gitu, atau 3 yang depan dengan 6 yang belakang, atau sebaliknya 6 bilangan yang depan kita kelompokkan dengan 3 bilangan yang belakang kita kelompokkan sendiri, itu akan sama hasilnya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara di kalkulus atau mungkin di matematika SMP atau SMA, hal seperti ini kan nggak dipermasalahkan, nggak perlu dibahas gitu ya. Tapi kalau kita sekarang bicara filosofinya, filosofi dari sistem matematikanya, maka ini perlu kita bahas. Jadi ini untuk meyakinkan kita bahwa kalau kita punya penjumlahan atau pengoperasian apapun lah ya, karena di sini tadi kita pakai contoh grupnya grup penjumlahan, kita pakai standar penjumlahan biasa dengan tadi pengelompokan bilangan tadi baru kita jumlahkan. Dengan pengelompokan berapapun itu hasilnya akan sama. Selama bilangan-bilangannya ini bilangan yang sama loh ya. Dengan bilangan-bilangannya 9 bilangan ini bilangan-bilangan yang sama. Itu yang dimaksud definisi operasi ini, meaningful product dan standard product ini. Nah, kita lanjut ke sini, definisi semi group ini sebenarnya sudah saya singgung waktu saya memberikan review tentang struktur aljabar ya di sini itu. Ini sederhana sebenarnya. Jadi kalau kita punya grup, kemarin kita sudah bicara kalau kita kurangi aksioma terakhir ini, itu menjadi monoid. Jadi monoid itu kalau yang penting dia asosiatif dan memiliki elemen identitas. Tapi kalau kita kurangi dengan 2 aksioma yang bawah ini, dia menjadi semi group. Jadi semi group itu kalau himpunan dengan operasi biner sifatnya hanya asosiatif, itu menjadi semi group. Ini semi group adalah pasangan berurutan S bintang di mana S-nya adalah himpunan tak kosong dan bintangnya adalah operasi biner asosiatif gitu ya, di S gitu aja, sederhana. Nah, ini catatan di sini untuk sembarang grup ini karena pasti operasi bintang di dalam grup itu adalah operasi asosiatif. Dengan demikian setiap grup itu adalah semi group pasti gitu. Jadi setiap grup pasti semi group, tapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau kita punya contoh semi group, belum tentu dia menjadi grup, gitu ya. Lah kapan dia menjadi grup? Kapan kalau kita mengambil suatu semi group, kapan dia menjadi grup? Ini di teorema 2130. Berarti ini semi group
adalah suatu grup jika dan hanya jika dia harus punya elemen identitas gitu ya. Yang kedua, setiap elemennya harus memiliki inverse. Gitu ya. Sama seperti ini. Setiap grup pasti semi grup. Kenapa ya? Karena semi grup itu adalah grup yang dikurangi syaratnya ya. Pasti kalau dia sudah jelas grup pasti dia semi grup. Tapi kalau kita punya semi grup belum tentu menjadi grup. Semi grup menjadi grup kalau syaratnya bertambah. Ya, tambah yang ini ya, tambah yang 3 dan 4 di sini, atau kalau pakai definisi yang atas ini pakai yang 2 dan 3 ini. Apabila memiliki elemen netral dan apabila setiap elemennya memiliki inverse, maka itu baru semi group akan menjadi grup gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengenal definisi elemen identitas dan elemen idempoten. Elemen identitas saya kira sudah ini. Identitas atau netral di dalam semi group itu artinya sama dengan identitas di dalam grup. Lah, apa itu elemen idempoten sekarang yang ini poin 2, definisi 215 ini yang poin 2. Satu elemen disebut idempoten jika A bintang A sama dengan A. Jadi ini ngiling-ngiling gampang. Biasanya Anda pakai istilah idem gitu kan. Idem itu podo. Pendapatmu piye idem? Nah, idem podo. Berarti ini hasilnya adalah kembali ke dirinya sendiri gitu kira-kira. Jadi kalau A bintang A sama dengan A ini disebut sebagai elemen idempoten. Nah ini bintangnya ingat sekali lagi, bintangnya bergantung dari operasi grupnya. Kalau grupnya grup penjumlahan berarti A tambah A harus sama dengan A. Kalau grupnya adalah grup perkalian berarti A kali A harus sama dengan A. Gitu ya. Nah, sekarang saya berikan definisi pangkat di dalam grup. Ini penting untuk kita bahas, untuk kita perhatikan karena supaya pemahaman kita tentang pangkat itu tidak terbatas pada apa yang dulu pernah kita pahami di SMA ya, kelas 10. Nah, biasanya kalau dulu kalau kita punya misalkan ini ya kalau dulu biasanya kita kalau A pangkat N itu selalu kita artikan A dikali ya sebanyak N suku gitu kira-kira. Ini banyak N faktor gitu ya. Jadi dulu kita terbatas pemahamannya bahwa kalau pangkat itu selalu perkalian. Nah, di sini ingin kita tekankan bahwa yang namanya pangkat itu sebenarnya adalah bergantung pada bergantung pada definisi operasi dalam grupnya gitu ya. Nah ini saya berikan contoh lagi. Jadi misalkan G dengan operasi bintang itu adalah grup. Kalau kita mengambil A di dalam G dan N itu adalah bilangan bulat gitu ya. Jadi pangkatnya harus bilangan bulat di sini N. Maka definisi dari pangkat itu didefinisikan seperti ini. Ada 3 kemungkinan. Pangkatnya 0. Kalau pangkatnya 0 maka menjadi identitas. Kalau pangkatnya N itu adalah lebih dari 0, berarti kalau positif itu menjadi A bintang A pangkat N-1. Ya tadi berarti kalau dijabarkan ya berarti akan menjadi sebanyak N faktor gitu ya. Kalau N-nya negatif gitu ya, kalau N-nya negatif berarti dia sama dengan A pangkat -1 dipangkatkan N. Itu ya. Ini mungkin minusnya kakean ini. Ini harusnya A pangkat -1 dipangkatkan min N, betul sih karena N-nya negatif ya. Nanti kalau ketika N-nya dimasukkan di sini akan jadi positif. Oh ya, betul. Nah, ini contohnya di sini. Maksudnya yang saya jelaskan di awal tadi. Misalkan grupnya adalah grup Z dengan operasi penjumlahan. Nah, ini ingat, kalau kita punya grupnya adalah grup dengan operasi penjumlahan,
Ini yang kita pahami dulu. Ini pemahaman lama di SMA ya. Nah, tidak sepenuhnya salah sih, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Jadi kalau kita punya ini dalam operasi grup, dalam grup dengan operasi penjumlahan, maka A pangkat N itu sesuai definisinya ini, dia akan menjadi A bintang. Lah, bintang kan berarti operasinya di sini penjumlahan. Ya, berarti penjumlahan. Berarti A tambah A pangkat N1 gitu ya. Ini penjumlahan. Berarti kalau kita punya ini, artinya kalau kita punya nanti misalkan kalau kita punya A pangkat 3, itu berarti dalam grup penjumlahan itu menjadi A tambah A tambah A. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai nanti Anda selalu terpaku bahwa pangkat itu selalu perkalian, gitu, tidak. Kalau grupnya grup penjumlahan seperti ini, berarti A pangkat 3 di dalam grup penjumlahan itu menjadi A tambah A tambah A. Ingat ya. Nah, berarti A pangkat 0 itu berapa dalam grup penjumlahan ini? Dalam Z plus itu berarti A pangkat 0-nya sama dengan 0. Kenapa Pak kok 0 Pak? Karena A pangkat 0 itu harus identitas, harus elemen netral. Sedangkan elemen netral dalam Z plus itu adalah bilangan 0. Sehingga A pangkat 0 di dalam grup Z plus itu adalah 0. Gitu ya. Dan nanti ingat lagi, hati-hati dengan definisi A pangkat N jika E-nya negatif gitu ya. Jadi kalau nanti E-nya negatif, misalkan pangkat min 3 itu bagaimana? Sesuai definisi ini, maka ini menjadi berarti A inverse pangkat min N, N-nya min 3, berarti dipangkatkan 3. Padahal A inverse itu di dalam operasi penjumlahan apa? Dia tidak lain adalah minus A. Jadi dia adalah minus A pangkat 3. Lah, pangkat 3 dalam penjumlahan apa? Berarti dia minus A ditambah minus A tambah dengan minus A lagi. Gitu ya. Nah, ini apa namanya, kita samakan persepsi biar besok ketika Anda mendapati notasi pangkat itu berarti kita harus menyesuaikan grupnya dan operasinya. Operasinya apa dulu sih? Kalau operasinya penjumlahan berarti menjadi seperti ini. Pak, kalau begitu apa yang kita pahami di SMA itu salah? Tidak salah. Yang kita pahami di SMA itu benar, hanya saja itu adalah definisi pangkat di dalam grup perkalian. Jadi kalau misalkan bilangan real dengan operasi perkalian itu titik, maka benar. Maka A pangkat N itu akan menjadi seperti ini. Ya. Kemudian apa namanya? Berarti kalau kita punya A pangkat 2, kalau kita punya A pangkat 2, ya berarti ini adalah A dikali A. Karena apa? Karena ini adalah grup perkalian. Itu ya. Ini yang kita pahami di SMA dulu. Maka kalau kita punya A, sembarang A gitu ya, sembarang A dipangkatkan 0, nah ini, maka ini hasilnya akan sama dengan 1. Maka tidak selalu benar sih kalau kita punya pertanyaan, semua bilangan dipangkatkan 0 berapa? 1 ya. Tunggu dulu. Kita sedang bicara apa dulu ini? Kalau kita bicara grupnya perkalian itu benar.
A pangkat 0 1 karena identitas terhadap perkalian itu 1. Lalu kalau kita bicara grup dalam penjumlahan, maka A pangkat 0 itu 0 karena identitas terhadap penjumlahan itu 0 gitu ya. Nah, dan nanti kalau kita berarti A misalkan A pangkat min 2 sini. Misalkan ini A-nya pangkat min 2, maka di sini adalah A inverse gitu ya, kali A inverse. Baru inverse terhadap perkalian itu kan dia seper ya, berarti kan ini menjadi 1/2 dikali 1/2. Ini sama dengan 1/2 pangkat 2 gitu ya, atau ini sama dengan kok 1/2 toh 1/A ini harusnya ya, sorry ya, sini 2 itu aja, enggak kakean malam ganti. Seandainya ini 2 maka ini 2 ya. Nah, ini paling lemot ini laptopnya. Ini 2 inverse pangkat 2 itu ya. Nah ini hati-hati, jadi definisi pangkat di dalam grup itu bergantung pada operasinya. Ingat ya, kalau operasinya penjumlahan ya berarti A pangkat 3 itu berarti A ditambahkan dengan A sebanyak 3 suku gitu. Kalau A pangkat 0 berarti 0 kalau operasinya penjumlahan. A pangkat min 3 berarti sama dengan minus A tambah minus A tambah minus A. Baru kalau definisinya operasinya adalah operasi perkalian, maka ini yang sama persis seperti yang kita pahami di SMA dulu. Kira-kira seperti itu. Masih ada 2 poin lagi. Ini adalah definisi dari grup berhingga. Apa sih yang disebut dengan grup berhingga? Dia adalah grup yang memiliki elemen sebanyak berhingga. Jadi elemennya jumlahnya bisa dihitung. Jadi jumlah elemennya berhingga. Gitu ya. Lah kalau kita bicara grup berhingga karena elemennya bisa dihitung, maka kita akan bicara yang namanya order. Order dari grup. Apa itu order dari grup? Dia dinotasikan dengan ini. Harga mutlak G ini kalau dalam istilah kalkulus namanya harga mutlak, tapi dalam istilah himpunan biasanya disebut kardinalitas gitu ya. Kalau himpunan namanya kardinalitas, sudah dalam grup ini disebut order. Jadi order grup G adalah banyaknya elemen di dalam G. Jadi ya kalau kita bicara order, ya nanti kita bicara dalam konteks finite group. Jadi dalam konteks grup berhingga. Karena kalau grupnya grup yang tak berhingga ya pasti ordernya ya nggak bisa dihitung kan ya. Nah, jumlah elemennya tak berhingga. Nah, contoh grup berhingga itu apa? Dalam ini 219, nah ini saya sudah kopikan di sini. Contoh 219 Z indeks N, ini maksudnya adalah himpunan bilangan bulat modulo N dengan operasi penjumlahan modulo N juga. Kalau Anda mau bukti bahwa dia grup, silahkan dicek kembali di bagian atas 2.19 ada pembuktiannya bahwa himpunan bilangan bulat Zn itu merupakan grup dengan operasi penjumlahan modulo N gitu ya. Dia merupakan grup yang berhingga. Nah, banyaknya berapa elemennya tergantung N-nya. Kalau himpunan bilangan bulat modulo 5 ya berarti order dari Z5 adalah 5. Karena elemennya ada 5 yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Kalau Z2 jadi himpunan bilangan bulat modulo 2 kan elemennya hanya 0 dan 1. Bilangan biner itu. Berarti order dari Z2 adalah 2. Itu namanya order. Jadi banyaknya elemen di dalam grup G, grup berhingga G, gitu ya. Nah, sebaliknya kalau grup elemennya sebanyak tak berhingga, dia disebut infinite group. Grup tak berhingga. Contoh grup tak berhingga apa? Ya banyak.
Contoh grup tak berhingga ya Z plus itu ya, yang sudah sering kita sebut tadi, yang sering kita sebut di atas tadi, Z plus R dengan operasi perkalian, himpunan bilangan kompleks, itu kan semuanya tak berhingga. Anda kan nggak bisa ngitung. Bilangan bulat itu ada sebanyak berapa, himpunan bilangan real ada sebanyak berapa, himpunan bilangan kompleks ada sebanyak berapa, kan nggak bisa dihitung. Maka itu disebut dengan grup tak berhingga. Tapi kalau kita bisa menghitung, itu disebut dengan grup berhingga. Nah, banyaknya disebut apa? Banyaknya disebut order. Yang terakhir ini, maaf, bablas sedikit, lebih mungkin 2 menit, ini 9 pas. Kalau tadi order dari grup, sekarang order dari elemen. Ingat definisinya sangat berbeda ya. Kalau order grup itu adalah banyaknya elemen di dalam grup, tapi kalau order elemen itu apa? Ini, jika terdapat bilangan bulat positif sedemikian hingga berlaku A pangkat N itu sama dengan E, nah, maka N-nya itu kita sebut dengan order dari elemen A. Berarti pangkat dari elemen yang menjadikan dia sama dengan identitas. Itu disebut dengan order. Tapi jika tidak terdapat bilangan bulat positif, gitu ya, kalau kita nggak bisa menemukan pangkatnya sehingga kalau dipangkatkan sama dengan identitas, maka bilangan itu kita sebut sebagai infinite order. Jadi dia berorder tak hingga, gitu ya. Contohnya, ini sorry, kalau notasinya seperti ini. Kalau order group tadi notasinya adalah seperti harga mutlak ini, kardinalitas G. Kalau order elemen, notasinya pakai bundaran ini, seperti notasi komposisi. Jadi bundaran dalam kurung A, ini maknanya adalah order dari elemen A. Cara mencarinya seperti ini. Kita bicara pada grup berhingga saja, yang mudah, karena biasanya yang punya order itu adalah dalam grup-grup yang berhingga. Grup bilangan bulat modulo 6, tentunya operasinya adalah operasi penjumlahan modulo 6 juga ya. Z6 memiliki order 6. Ini jadi order dari himpunannya adalah 6. Terus kita lihat sekarang order dari elemen 1. Order dari elemen 1. Pak, ini kok perkalian? Kan katanya di pangkat. Nah, ini sekarang karena di sini A pangkat 3 itu sama dengan A tambah A tambah A, maka A pangkat 3 dalam grup penjumlahan itu menjadi 3 kali A, gitu ya. Maka di sini ditulis, ini kan harusnya operasinya penjumlahan, tapi kok ditulis 1 kali 1, 3 kali 1, ini maksudnya berarti dia sama dengan 1 pangkat 3. Jadi ini maksudnya berarti 1 dalam modulo 6 ya, 1 pangkat 1 sama dengan 1. 1 pangkat 3 sama dengan 3, 1 pangkat 4 sama dengan 4. Menyesuaikan ini ya, menyesuaikan definisi yang seperti ini. Nah, ini 1 pangkat 6 sama dengan 6, dan 6 dalam modulo 6 itu adalah 0. 1 pangkat 2 sama dengan 2, 1 pangkat 4 sama dengan 4, 1 pangkat 5 sama dengan 5. Yang hasilnya sama dengan 0, sama dengan identitasnya, identitas di dalam Z6 kan 0. Itu adalah 1 pangkat 6. Jadi 1 pangkat 6 sama dengan 6 kali 1 sama dengan 0. Dengan demikian order dari elemen 1 ini adalah 6. Jadi dia ditulis seperti ini. Bundaran 1 sama dengan 6. Kenapa? Karena 1 dipangkatkan 6 sama dengan 0, gitu ya. 1 pangkat 6 berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Itu sama dengan 0 di dalam Z6. Maka order dari 1 adalah 6. Kenapa? Karena 6 ini yang terkecil. Kita nggak bisa menemukan bilangan yang lebih kecil dari 6. Sehingga pangkatnya 0. Nah, sekarang kalau 2 itu ada di sini ordernya adalah 3. Ini ya. Jadi 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2 berarti kan 2 tambah 2. Jadi 4. 2 pangkat 3 berarti 2 tambah 2 tambah 2 itu sama dengan 6. Sama dengan 6 berarti sama dengan 0 di Z6. Berarti order dari elemen 2 itu adalah 3. Ditulis seperti ini. Bundaran 2, jadi order dari 2 sama dengan 3. Dengan cara yang sama kita peroleh ini, order dari 0 itu 1, order dari 3 itu 2,
order dari 4 itu 3 dan order dari elemen 5 itu 6. Jadi ingat ya, order dari grup berbeda dengan order dari elemen. Kalau order dari grup itu adalah banyaknya elemen di dalam grup itu, tapi kalau order dari elemen adalah pangkat dari elemen itu sehingga hasilnya sama dengan 0. Ya. Bilangan bulat terkecil berapa? Kalau elemen dipangkatkan n, hasilnya sama dengan 0. Itu kalau grupnya grup penjumlahan. Kalau grupnya grup perkalian, ya ketika dipangkatkan n, hasilnya harus sama dengan 1. Ya. Jadi E-nya ini, identitasnya ini bergantung dari definisi operasi grupnya. Itu kira-kira nanti silakan Anda bisa melanjutkan belajar lebih detail, lebih lengkap kalau mau mempelajari sifat-sifat atau contoh-contoh yang lebih banyak di buku yang sudah saya share ini. Saya kira lebih detail, tapi biasanya kan Anda kalau mempelajari sebanyak ini kan entah males, entah bingung, entah pusing duluan gitu ya melihat ini. Maka di sini tadi saya mengambilkan poin-poinnya saja biar lebih terurut gitu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Ini Mas Samura. Ya, Pak. Silakan, Mas. Tapi kenapa kok 6 itu sama dengan 0, Pak? Yang ini, Mas. Jadi elemen. Oke. Pertanyaan yang bagus, Mas. Kenapa 6 itu sama dengan 0? Mas Samura pernah mendengar istilah bilangan bulat modulo, Mas? Baru ini, Pak. Oh, baru ini ya. Yang lain ada yang sudah pernah dengar? Halo? Ada yang sebelumnya pernah dengar? Ada yang lain nggak tahu ini masih. Semoga masih mengikuti ya. Oke, jadi gini Mas. Dalam himpunan bilangan bulat modulo 6, saya mulai dari kok lemot ya. Sorry Mas, bentar Mas. Kok lemot ya ini ya. Ini isinya itu bilangannya hanya 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 Mas. Kalau Z6. Jadi secara umum gini Mas, secara umum di dalam Zn itu kita akan memiliki 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan bilangan n-1 saja Mas. Jadi kita nggak punya bilangan n-nya di sini. Ini bilangan bulat modulo. Sehingga gini Mas, kalau kita menambahkan jumlah operasi penjumlahannya itu definisinya seperti ini. Misalkan 1 ditambah, sorry. Nah, ini kok pointernya hilang ya. Misalkan gini Mas Samura, 3 plus, lah tadi kan ada simbolnya gini Mas, simbolnya plus di sini tadi kan plus 6 gitu ya ini ya. Nah, ini Z6, plus 6 itu maksudnya adalah penjumlahan bilangan bulat Mas, penjumlahan bilangan bulat modulo 6. Jadi kalau kita punya 3 plus 5 Mas, itu kalau dalam penjumlahan biasa itu hasilnya 8. Tapi kalau dalam penjumlahan bilangan bulat modulo 6 itu hasilnya 2 Mas. Kenapa? Karena 8 itu nggak ada di sini. Dalam Z6 itu hanya punya 0, 1, 2, 3, 4, 5 saja. Lah bilangan setelah itu tuh kembali ke 0 lagi Mas. Jadi nanti setelah 5 itu 6 kembali ke 0, 7 kembali ke 1, 8 kembali ke 2. Maka di sini tadi kan kita kan hasilnya 8, tapi 8-nya sebenarnya 8 modulo 2 sebenarnya di sini. 8 modulo 2. 8 modulo 2 itu 2. Jadi 8 modulo 2 itu sederhananya adalah sisa pembagian dibagi 6. Kok modulo 2 tuh? Maaf. Modulo 6. Sisa pembagian 8 dibagi 6. Jadi 8 bagi 6 itu kan hasilnya 1 Mas, sisanya 2. Berarti 8 modulo 6 itu 2. Sudah ada gambaran belum Mas Samura? Oh ya Pak, sudah ada. Paham ya? Jadi kalau gini Mas, 5 tambah 5 modulo 6 itu berapa Mas?
Berarti bentar, Pak. 4, Pak. Nah, kan ini kan seharusnya 10, tapi 10 kan di sini nggak ada, Mas ya. Data di sini nggak ada, maka 10 modulo 6 itu hasilnya 4. Karena sisa pembagian 10 dibagi 6 itu sisa 4, gitu, Mas. Sudah paham di sini? Oh ya, Pak. Nah, itulah kenapa di sini tadi 6 kali 1 hasilnya 6. 6 itu nggak ada karena tadi di dalam himpunan bilangan Z6 itu 6 itu kembali ke 0 gitu, Mas. Sudah paham, Mas, sekarang? Ya, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak.